Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Prodi D4 Analis Kesehatan. Kami akan menyampaikan sedikit materi tentang mikrotom. Mikrotom adalah alat yang digunakan untuk mengiris atau memotong spesimen biologi. Ia berperan untuk membuat sediaan jaringan histologi atau mitologi yang dapat diamati secara mikroskop. Jenis-jenis mikrotom. Yang pertama ada mikrotom putar untuk parafin dan teknik kriostal. Yang kedua yaitu mikrotom geser yang berfungsi untuk sayatan nitroselulose. Ketiga, mikrotom klinis beku yang biasanya digunakan di laboratorium klinis untuk kebutuhan diagnosis yang bersifat segera. Keempat, mikrotom sayatan ultratipis yang biasanya untuk menghasilkan sayatan dengan ketebalan kurang 1 mm. Kelima, mikrotom Baselak yang digunakan untuk menyayat jaringan yang sangat besar di otak. Yang keenam yaitu mikrotom Smith dan Farquhar yang biasanya untuk menyayat jaringan segar yang tidak difiksasi. Mikrotom memiliki bagian-bagian. Yang pertama, skala pengatur ketebalan. Kedua, pisau mikrotom. Ketiga, pegangan blok atau jaringan. Yang keempat, pengatur blok jarak. Dari setiap bagian-bagian ini memiliki fungsi yang sangat berperan untuk mikrotom. Yang pertama yaitu ia berfungsi untuk ketebalan sayatan yang digunakan yang biasanya terdapat di bagian kanan atas badan mikrotom. Skala ini dapat digeser ke kiri dan ke kanan sesuai dengan ketebalan sayatan yang diinginkan. Yang kedua, ia berfungsi untuk komponen yang bisa menentukan kualitas sayatan atau memotong spesimen menjadi pita-pita. Yang ketiga, ia berfungsi untuk komponen yang menghubungkan mikrotom dengan blok jaringan yang hendak disayat. Yang keempat, ia berfungsi untuk mengatur blok jaringan dengan mata pisau. Berikutnya, saya berikan video singkat tentang bagian-bagian dari mikrotom, yaitu mikrotom putar. Tipe pisau mikrotom yang berdasarkan kemiringannya, yaitu planar konkev. Dia sangat tajam dan dapat menghasilkan potongan sampel yang sangat lembut dan tipis. Kedua, wedus profil conives. Bentuknya lebih seimbang untuk memotong sampel yang cukup keras. Ketiga,
chisel profil, bentuknya mata pisau tumpul, stabil bentuk potongannya, ukurannya potongan relatif lebih besar. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang jenis-jenis mikrotom. Yang pertama, untuk mikrotom putar. Mikrotom putar umumnya sering digunakan pada metode parafin. Posisi kedudukannya pisau tetap, sementara jaringan yang dilekatkan pada holder bergerak naik turun sehingga diperoleh sayatan yang umumnya berbentuk pita. Spesifikasi mikrotom putar pertama yaitu rentang ketebalannya sectioningnya 1-40 mikrometer. Ketebalannya minimum regulasi 1 mikrometer. Untuk section areanya 40 mm dikali 355 mm dikali 285 mm. Untuk beratnya 42 kg. Berikutnya adalah cara pemeliharaan mikrotom. Pertama, pastikan fiksasi dilakukan dengan baik. Fiksasi adalah proses paling penting untuk dapat menghasilkan detail morfologi jaringan yang baik. 2. Pastikan proses jaringan yang dilakukan dengan tepat. Jika hasil proses jaringan tidak baik, akan menimbulkan kesulitan pemotongan jaringan. Ketiga, meletakkan mikrotom dan waterbed pada posisi yang sesuai. Posisikan mikrotom pada permukaan yang datar, stabil, tidak licin, terlindungi dan aliran udara lebih. Jauh tempat dan lalu lalang orang, diletakkan pada posisi ergonomis dan minim menimbulkan kecelakaan kerja. Menggunakan fitur pengaman dengan benar, hati-hati saat memasang atau mengatur pisau. Gunakan pinset atau kuas untuk mengambil pita jaringan dari pisau atau blok jaringan. Pastikan semua penjepit pada posisi yang baik dan kunci pengaman pada posisi yang benar. 5. Atur sudut pemotongan pisau. Pisau yang dipakai harus tajam dan bersih, serta harus diposisikan pada sudut optimum. 6. Maksimalkan usia pemakaian pisau. Bersihkan pisau secara berkala dan gunakan setiap bagian pisau dari satu ke ujung lainnya. 7. Tempatkan kaset jaringan pada posisi yang tepat. Posisikan jaringan pada posisi yang dapat meminimalisir terbentuknya lipatan. 8. Waterbed yang digunakan untuk meletakkan pita jaringan hasil pemotongan dan akan ditempelkan pada kaca objek harus dijaga suhu airnya. Suhu air harus berkisar pada 10 suhu di bawah titik leleh parafin. Air yang digunakan harus bersih dan bebas gelembung. Pastikan blok jaringan dalam keadaan dingin. Blok yang dingin akan mengeraskan blok dan mempermudah untuk menghasilkan pita jaringan yang tipis. Ke-10, penjepit harus terpasang kuat namun tidak terlalu kencang karena dapat menimbulkan artefak pada pita jaringan. 11. Pastikan mikrotom dan kaca objek yang digunakan dalam keadaan bersih. Terkadang sering sekali terjadi kesalahan pada pemotongannya. Biasanya terjadi di knife-line. Knife-line adalah garis pisau yang dapat melintasi seluruh bidang, tetapi lebih umumnya muncul sebagai garis-garis yang tunggal searah pemotongannya. Kesalahan itu terjadi pada tepi pisau yang mungkin rusak. Yang kedua, pisau konvensionalnya tidak diasah secara baik. Pisau yang sering mungkin rusak itu biasanya karena akibat pengambilan yang tidak tepat. Kemudian bekas memotong jaringan yang keras seperti jaringan yang mengandung tulang, keratin, dan lain-lain. Kemudian tersentuh benda keras ketika menggunakan alat bantu pada saat memotong. Kemudian bisa terjadi pisau kotor di bagian belakang. Untuk video yang kedua, yaitu cara kerja dari mikrotom. Persiapkan pisau mikrotom. Pisau mikrotom harus diasah sebelum
dipakai agar jaringan dapat dipotong dengan baik. Kemudian letakkan pisau mikrotom pada tempatnya dan atur sudut kemiringannya. Biasanya sudut kemiringannya berkisar 20-30 derajat. Kemudian atur ketebalan potongan. Yang diinginkan biasa dipakai ketebalan antara 5-7 mikrometer. Kemudian rekatkan blok parafin yang mengandung preparat pada tempat duduk di mikrotom, tempat duduk blok parafin beserta blok parafinnya. Kemudian gerakkan blok preparat ke arah pisau sedekat mungkin dan potonglah blok preparat secara teratur dengan memutar pegangan pemutar pada mikrotom putar. Buang pita-pita parafin yang awal tanpa jaringan hingga kita mendapatkan potongan yang mengandung preparat jaringan. Kemudian, ambil pita parafin yang mengandung jaringan lalu dipindahkan secara hati-hati menggunakan sakelit atau kuas ke dalam. Langsung ke dalam water bath yang temperaturnya diatur 30-40 suhu dan biarkan beberapa saat hingga parafin tersebut mengembang. Setelah pita parafin berkembang dengan baik, tempelkan pita parafin ke kaca objek.